Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Yusuf beserta beserta grupnya. Yang saya hormati Bapak Ketua TKM Pak Warno, TKM Asyafaat. Setahu saya Asyafaat itu dulu sepi. 20 tahun yang lalu saya suka main di pinggir kali, duduk-duduk cari inspirasi. Waktu itu saya masih punya sahabat kental, adiknya Pak Reja, namanya Haji Alfian. Kami selalu diskusi di bawah pohon sini, ada pohon nangka kalau nggak salah. Kemudian kami suka nongkrong-nongkrong di pos sana. Ya, kita membuka cerita tentang masyarakat. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Rois, ya, Ketua Rois apa namanya, Syarikat Suriah, ya, Bapak Eko, beserta Bapak yang lainnya. Saya nggak bisa sebutin nanti kebanyakan, nanti saya lupa. Melihat muka ingat, tapi melihat apa ya, namanya agak lupa kali. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin jemaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidupnya, dibanyakan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya mohon maaf nih ya, karena memang kegiatan kita awalnya itu ada di Musola Al-Maghfirah, itu di sebelah rumahnya Pak Eko. Itu tiap Jumat, malam Sabtu ya Pak, kita dulu itu sekali. Nah kemudian ada beberapa hal yang kita libur dulu, sekarang sudah dilanjutkan. Saya sangat berbahagia, sangat berbangga mendengar kabar, bahkan saya ikut juga hadir. Ada pembentukan sebuah organisasi baru di Sawangan itu yang namanya Anak Ranting. Yang Anak Ranting apa namanya? Yang kalau tidak salah diperkasai oleh pesan saya, ya, Pak Rohadi, Ustaz Rohadi. Beliau sangat energi, beliau sangat antusias, beliau sangat sangat punya semangat yang menggebu-gebu untuk membentuk sebuah organisasi, yang organisasi ini insya Allah diridhai oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat sehingga mampu untuk berkarya untuk organisasi. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan ini tidak banyak lebar, mohon baik. Di undangan itu kalau nggak salah ditulis bahwa hari ini kita adakan kajian. Cuma mohon maaf, biasa kajian yang saya bawa itu di mana-mana saya pakai papan tulis. Kenapa? Saya merasa agak kaku kalau ngomong doang gini, tanpa ada alat bantu, tanpa ada alat perangkat. Makanya ada papan tulis kalau di musola Al-Maghfirah ada papan tulis. Tapi kalau bisa dapat lagi, papan tulisnya 3 kali lipat. Oh, ini aneh luar biasa juga. Ya, terjadi pembongkaran. Alhamdulillah insyaallah nih. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin merepotkan saya berbaik di sini karena saya butuh papan tulis. Kalau nggak papan tulis saya nggak bisa ngomong banget. Begitu. Baik, ya kan, bahwa dalam undangan kita
Acara apa namanya? Tausiah atau apa? Oh, itu. Oh gitu ya, ya, ya. Jadi isinya ada inilah, ada sedikit tausiah dikit ya. Ya. Kita mengambil tema muhasabah diri. Ya. Muhasabah diri artinya muhasabah berasal dari kata hisab. Ini siapa di antara bapak-bapak yang ahli hisab nih? Ya, sampai Banyak ya? Ahli hisab ya. Tapi bukan hisab pakai P ya Pak, bukan hisab pakai P. Ya kan kalau pakai P ya, ahli hisab pakai P ya, bentuknya udur. Ya kan? Tapi kalau hisab pakai ba atau pakai B tidak berbentuk. Nah, yang kita buka sekarang adalah sesuatu hisab yang tidak berbentuk. Dan hisab asal katanya adalah hasib, sabar. Ya, jadi artinya mengkaji, menghisab, menghitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung diri Pak. Diri kita ada berapa dihitung Pak? Dalam sebuah hadis saya katakan hasibu anfusakum. Ya kan? Hisablah, hitunglah diri kamu ada berapa? Kan gitu kan? Nah, qabla an tuhasabu, sebelum kamu ada yang ngitung. Begitu. Nah, siapa yang ngitung? Ya, kita disuruh menghitung diri, artinya menghisab diri, mengkaji diri, mengevaluasi diri sebelum nanti ada orang lain yang mengevaluasi. Kalau sudah ada orang lain yang mengevaluasi, kita malu. Gitu ya, Ustaz. Kalau orang lain yang menilai, kita malu. Ya kan? Sebelum dinilai orang, kita nilai diri. Nih, gue pantas kan duduk di sini nih. Gue pantas nggak pakai celana pendek begini. Gue pantas nggak pakai celana baju kaos ini. Kan gitu. Menghisab diri sebelum orang lain yang ngomongin. Kan gitu. Tapi yang dimaksud hisab di sini adalah bahwa kita mencoba untuk evaluasi diri dalam rangka pembenahan diri. Nah, gitu. Nah sekarang kenapa terjadi hisab? Kenapa terjadi evaluasi? Mungkin kita coba menebak-tebakan sekarang. Antara amal ibadah dengan dosa duluan mana? Duluan mana kira-kira? Duluan dosa ya? Oh, berarti kerjanya dosa kan orang. Ya kan? Yang jelas adalah amal dulu. Ya kan? Amal dulu yang diperintahkan oleh Allah. Ya kan? Ya ayuhan nasu budu. Hai manusia, bersyukurlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kamu. Kan gitu. Bukan menghisab diri, enggak, disuruh bertakwa dulu, disuruh beribadah dulu, kan gitu. Tapi setelah beribadah, apa yang dihasilkan ibadah itu? Ada dua. Yang dihasilkan dalam ibadah itu dua. Satu adalah hasil yang menjadikan kita menjadi baik, yaitu amal ibadah yang disebut amal soleh. Yang kedua hasilnya adalah dosa, karena salah dalam beribadah. Salah apa? Disuruh la taqrabu zina, ibadahnya la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Nah, kita salah. Mendekati zina jadi dosa. Kan gitu. Jadi banyak disuruh kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, kita justru main musuh-musuhan. Itu hasilkan dosa. Kan gitu kan. Nah, kita nanti ya ada kalimat begini dalam sebuah hadis ya kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman kita adalah konsepnya adalah 1-5. Satu beriman kepada Allah, kedua yang limanya beriman kepada hari akhirat. Kalau kita beriman kepada Allah, kudu beriman kepada akhirat. Gitu. Karena apa? Karena apabila berimannya salah, diperbaiki. Di mana perbaikinya? Di akhirat Pak. Kalau perbaiki sih masih begini. Kalau perlu jadi akhirat, ya udah nggak ada lagi, udah ampun lagi. Gitu kan. Nah, coba saya mencoba untuk menggunakan ilustrasi. Ini nggak apa-apa nih sambil duduk begini nulis-nulis nih. Bentar ya, agak kecil kan Pak Ustaz. Nah, di sini kita tulis dosa.
Kalau saya Pak, anak saya sudah siap ngantar gitu ya. Maaf saya tinggal ya. Selamat jalan dosa. Nanti barangkali yang menuntut. Baik, kita lanjut. Di sini kita tulis dosa. Dosa ini ada perjalanannya Pak. Ujung dari dosa apa? Ujung dari dosa adalah penyiksaan Pak. Hancur lebur. Siksa. Tapi kita kan nggak mau disiksa, ya kan? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha kasih sayang kepada kita. Disuruh kita menghapus dosa dengan cara bertobat. Tubu ilallahi taubatan. Bertobatlah kamu dengan tobat yang benar-benar, bukan tobat sampel. Jadi ujung dari dosa ini adalah tobat. Taubat. Asal katanya tabah, Pak. Tabah. Tabah artinya adalah kembali kepada posisi semula. Sebuah lingkaran ada titik tengah, terus kita berputar-putar. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, keluar dari titik awalnya. Ini sudah melenceng kita. Taubat adalah kembali titik awal. Diputar lagi, mendekati titik awal, sampai titik awal itu namanya taubat, bertobat. Taubat unsurnya dua. Satu adalah unsurnya orang yang bertobat, kedua unsurnya adalah Allah sang penerima taubat. Kalau kita bertobat minta kepada Allah, tapi kalau tidak mengabulkan taubat kita, maka selamanya kata Nabi Adam, adanya Robana. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila kami tidak diampuni, ya kan? Lana kunana minal khasirin, maka kami akan jadi orang yang rugi. Nah gitu kan. Nah, jadi supaya tidak rugi, maka dari taubat ini harus dilanjutkan, dari dosa ini dilanjutkan dengan tobat. Nah, di antara dosa dalam tobat ini ada tengah-tengahnya Pak. Ini yang sering jarang dilakukan, sehingga orang yang sudah terlanjur dosa, dia dosa terus. Bablas dosanya kan banyak di antara kita tuh. Mungkin juga saya juga pernah dosa sampai hari ini tidak diperbaiki, ya dosa terus selamanya. Dan kita tidak akan mungkin bisa memperbaiki dosa, susah Pak, nggak akan mungkin bisa. Nabi Adam pun ketika diperintahkan oleh Allah, ya kan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, masuklah kamu bersama istri kamu ke dalam surga. Tapi ujung dari waktu wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pohon ini, nanti kamu akan menjadi orang yang zalim. Ya kan gitu kan? Tapi ternyata terjadi pelanggaran di antara kedua makhluk ini, Adam dan Hawa. Terjadilah dosa. Sudah dosa terjadi penyesalan. Kalau sudah menyesal gini, ujungnya apa nanti? Harus taubat Pak. Tapi gimana kita supaya bisa taubat? Ada satu hal yang harus kita lakukan, yang namanya muhasabah. Nah, inilah jembatan dari dosa dan tobat adalah muhasabah. Tidak ada orang yang langsung tobat kalau tidak ada muhasabahnya. Apa itu muhasabah? Evaluasi diri. Kata tadi Nabi Adam katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri sendiri. Itu namanya muhasabah. Mengakui kesalahan, melihat diri salah apa enggak, kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita sering-sering melihat kesalahan kita. Mohon maaf,
Nanti kisahnya berapa orang? Selamat. Lumayan. Karena ini panjang kan? Yang panjang ya kan? Nah, ketika kita mencoba untuk koreksi diri, baru kita akan ada tindakan selanjutnya, penyesalan, sadar diri. Ketika nyesal, pengen berbuat baik, maka terjadilah perbaikan, islah, perbaikan. Nah, perbaikan ini namanya taubat. Kan gitu kan? Nah, kita nggak puas masalah taubat nih, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran itu sudah ada perintahnya, dalam hadis juga sudah ada perintahnya. Kayak tadi saya sebutkan dalam sebuah hadis, katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinu lil ardil akbar. Ini kata hadisnya. Jadi hisablah diri kamu sebelum Allah yang menghisab. Kapan Allah menghisab? Bukan di dunia. Allah menghisabnya di akhirat. Main hitung-hitungan, ya kan? Kamu salah, kamu berdosa. Di sini nggak masalah. Banyak-banyaklah bapak berbuat dosa, banyak-banyaklah kita membuat kesalahan, nggak ada efek, Pak. Kita lihat orang yang berdosa dengan orang yang beriman di sini jalan orang aja juga, nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hukum belum ditegakkan. Begitu masuk ke alam akhirat tadi, ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, masuk ke dalam ranah akhirat, baru Allah akan menghisab qabla an tuhasab, sebelum aku menghisab kamu. Di dalam hisab itu Allah masih kasih peringatan apa? Zayyinu, hiasilah dirimu. Karena nanti di alam akhirat itu kan kelihatan tuh mukanya buram semua, udah buram, kusam, jelek, banyak dosa, pakai ngaku lagi. Ngaku apa? Ngaku minta diiniin, ketemu Nabi apa? Teman-temannya, gimana kita? Kami Nabi Adam. Ya Nabi Adam, bagaimana nasib kami ini? Nabi Adam bilang, gua aja kagak tahu. Gua pernah berbuat dosa. Apa dosanya Adam? Memakan buah kudu. Cobalah tanya Nabi Ibrahim. Gitu kan? Atau tanya Nabi Nuh dulu lah, tanya Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, bagaimana dengan kita? Lu berbuat ente. Saya juga pernah berbuat dosa. Apa dosanya? Saya mengajak istri saya, minta ampun untuk istri saya yang berbuat dosa. Allah tidak kabulkan itu. Ya kan? Semua umatnya Nabi Nuh naik perahu, sedangkan anak dan istrinya, anaknya kan anaknya tidak mau ikut. Minta doa. Nabi Nuh minta doa, ya Allah ampunilah dia. Ya Nabi, saya tentukan keluarga kamu. Salah. Coba tanya Nabi Ibrahim. Dosa. Apa dosanya ya Nabi Ibrahim? Dosa ketiga. Kata Nabi Ibrahim, dosanya tiga. Iya. Apa? Pertama, ketika gue diajak sama bapak Azar, namanya bapak itu, masuk ke perkumpulan NU. Bukan. Salah. Masuk ke perkumpulan orang-orang pencinta. Pencinta apa? Oh, pencinta patung. Saya kira pencinta NU. Masuk ke pembuat patung itu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim diajak. Ya, Nabi belum jadi Nabi waktu itu. Diajak. Dia nggak mau. Karena itu syirik. Maka dia berbohong kepada bapaknya, Pak, saya pulang dulu. Kenapa? Saya sakit perut. Loh, kok gimana bisa sakit perut? Daripada saya mamburadul di tempat rapat, dengan saya pulang dulu lah. Bohong pertama. Bohong kedua, ya kan? Begitu patung-patung besar dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, Raja Namrud nanya, siapa yang hancurin? Ada yang bilang, Nabi Ibrahim. Ibrahim dipanggil, Ibrahim, siapa yang hancurkan itu? Tuh, yang hancurkan patung yang paling gede. Bohong lagi dia. Ya kan? Nah, gara-gara bohong, dia merasa dosa. Begitu dia lari pergi ke Mesir, ditanya lagi sama raja. Karena kata raja itu senang benar dengan istri orang. Sedangkan istri Nabi Ibrahim itu Siti Sarah sangat cantik, mau diambil sama raja. Kalau dia jadi istri orang, tapi kalau gadis nggak diambil. Maka ditanya, Ibrahim siapa sih itu? Kalau dia itu adalah istrimu, bukan ya raja. Ini adalah adik saya. Karena dia ngaku adik, ditambahin satu seorang istri namanya Siti Hajar.
bohong lagi. Kan gitu. Cobalah tanya kepada Nabi Muhammad. Karena gara-gara dosa itu aku tak mampu memberi syafaat. Nabi Adam gak mampu kasih syafaat. Nabi Ibrahim gak mampu kasih syafaat. Nabi Nuh gak mampu kasih syafaat. Coba tanya kepada Muhammad. Ditanya, ya Rasulullah, ummati langsung dipanggil Pak. Ummati sini neng. Nah, begitu kita ditaruh di kanan, alhamdulillah. Begitu Rasulullah bilang, ummati sini neng, taruh di kiri. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah yakin kita akan diberi syafaat. Oleh karena itu, sering-seringlah bersalawat kepada Rasul. Dan orang yang paling sering bersalawat adalah NU, Pak. Betul. Coba kelompok lain, salawat itu sekedarnya aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang NU sekali acara ribuan, Pak, itu apa salawatnya? Waduh, apa disuruh berdiri kita? Kenapa? Karena salawat yang dibacakan, yang dibikin oleh Imam Al-Ghazali itu syair-syairnya itu kalau dikupas, saya pernah ngomong sama Pak Wali, kalau dikupas bisa nangis kita, Pak. Kenapa? Karena rasa cinta kepada Allah, ya kan? Rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada Rasulullah itu dibangun Rasulullah sebagai dengan bentuk syafaat. Makanya jangan split bersalawat. Ya kan? Nah, kembali ke sini. Ada perintah yang kedua yaitu Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanjur nafsun ma qaddamat lighad. Ya kan? Nah, di situ ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Saya di sini tapi ini pakai bahasa Arabnya rada-rada panjang ya. Dan tulisan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kan ittaqullah. Nah, sampai sini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang pertama yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dipanggil orang beriman. Perintahnya apa? Ittaqullah. Kalau sudah beriman, maka diharuskan bertakwa. Karena orang beriman ada tiga, Pak. Satu, orang beriman yang bertakwa. Dua, orang beriman yang jadi fasik. Tiga, orang beriman yang jadi munafik. Tiga, Bapak, kita lihat dalam diri kita sendiri, siapa kita ini? Beriman yang munafik, beriman yang fasik, atau beriman yang bertakwa? Kita akan buka sekarang ya. Nah, terus kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Itu surat apa namanya? Surat Al-Imran. Ini surat Al-Hasr. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsu. Ya. Wal tanjur, wal artinya maka lihatlah. Wal tanjur nafsun. Wal tanjur nafsun, maka lihatlah. Asal katanya nazaron, melihat. Maka ada wal di sini dan lihatlah, hendaklah. Lihat di sini perhatikan nafsu dirimu sendiri. Maka lihatlah dirimu sendiri. Kita kan sering juga melihat diri. Kalau lagi ngaca itu kan kita lihat diri kita, ya kan? Gua termasuk orang gendut, buncit, ya kan? Orang pendek, apa mogel, apa jangkung, apa kurus, ya kan? Udah kita sering diri kita. Katanya, aku sudah melaksanakan Al-Quran itu wal tanjur nafsu, lihatlah dirimu. Dia udah dilihat dirinya, cuman dilihat di sini artinya perhatikan. Udah saya perhatikan, saya rada-rada buncit, ya kan? Tapi apa yang diperhatikan? Ada ayat berikutnya, ya kan? Ada kalimat berikutnya. Wal tanjur nafsu ma qaddamat. Saya lupa pada tulisannya. Ma qaddamat. Ma artinya apa saja.
kegiatan qadamah yang udah lewat. Ya, wa tanzurul ma qaddamah. Lihatlah apa yang telah kami perbuat kemarin. Qadiku artinya dahulu. Qadamah artinya apa-apa yang sudah lalu. Di perbuatan kita yang sudah lalu yang disuruh kita perhatikan. Apakah buruk, apakah baik, apakah subhat, apakah lagha, ya kan? Nah, wa tanzurul nafsu ma qaddamah li godin. Li untuk God itu besok. Di sini maksudnya lihatlah dirimu tentang apa yang pernah kamu perbuat di masa lalu. Tadi kita ngapain? Tadi kita ngobrol-ngobrol yang tadi kita diskusi musola. Oh tadi kita ngopi bareng-bareng. Oh tadi kita makan singkong. Perhatikan ya, maqaddamah. Untuk apa kita melihat perbuatan kita di masa lalu? Di sini ada li artinya untuk kepentingan godin besok. Artinya untuk perbaikan besok kita lihat perbuatan kita di masa lalu demi perbaikan besok. Nah, Imam Al-Turmuji dikatakan bahwa di godin ini akhirat, untuk kehidupan kamu di akhirat. Besok itu artinya besok akhirat. Tapi ada ulama juga mengatakan ligot itu bisa berarti ligot itu besok beneran. Besok lusa. Mungkin sekarang hari apa ini, hari Minggu, besok hari Senin. Nah, jadi supaya hari Senin yang nggak berantakan, hisab dulu hari kita malam ini. Apa yang kita berbuat? Kan gitu. Nah, ini. Sekarang masih kita kupas satu-satu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bertakwalah. Ya kan? Di sini ada takwa lagi. Ya kan? Wa tanzurul nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun. Disuruh lagi bertakwa lagi. Ada dua takwa di sini. Takwa yang di sini adalah takwa sebagai konsekuensi dari sebuah keimanan. Apa yang dilakukan orang bertakwa itu? Ada beberapa hal yang dilakukan orang bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat 3 ya, kalau tidak salah ya. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan gitu. Jadi, pertama adalah beriman kepada yang baik, yang gaib itu bertakwa. Kemudian justru melakukan sholat. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita mendengar ajakan sholat dari teman kita? Ketika teman kita ngajak sholat, bunyinya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kerjaan pada hari. Orang-orang belum ke musola, yuk ke musola. Gantiin Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Suaranya merdu. Tapi itu ajakan ke masjid, ajakan sholat berjamaah. Sekarang kita perhatikan, ya kan? Wal tanjur nafsu, maka lihatlah diri kamu ketika mendengar azan, kamu ngapain? Menang baik, maka takwanya rusak. Kan gitu. Begitu sudah jalan bareng-bareng, sholat berjamaah, dia lebih memilih sholat sendiri. Itu takwanya rusak. Ya, nah, artinya rusak bukan rusak parah ya. Kalau tadi nggak sholat rusak parah. Ketika ada orang berpuasa di bulan Ramadan, dia ngumpet-ngumpet, takwanya rusak. Ketika kita ketemu teman kita, ya senggolan di jalan, melotot sama melotot, ketakwaan kita rusak. Ya. Belajarnya supaya nggak rusak ajaran kita nih, kita stop dulu ya. Masih ada biasa sini kan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya, Bapak.
ada kesan yang saya tidak pernah lihat seseorang yang punya semangat yang luar biasa kecuali Pak Rohadi. Biasa. Ya, biasa saya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Beruntung saya dapat besan seperti dia, Pak. Alhamdulillah itu kan. Nah, coba saya punya Jokowi besan lagi lebih hebat lagi saya. Hebat. Kemudian Bapak sekalian, di sini ada hal yang kedua yang luar biasa saya lihat. Ini antusias dari teman-teman kita sangat bagus sekali, mau berkumpul bersusah-susah, ya, bersilaturahmi, kemudian juga mau mengikuti ya semacam tausiah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hal yang paling hebat adalah bahwa di sini kita berkumpul dalam satu faith, ya mungkin boleh dikatakan satu grup ya Pak ya. Ya, Sawan elok. iya satu grup sama elok. Entah nama kendaraannya silakan lah ya. Nah, grup sama elok di situ tadi Pak Wadi bilang ini tidak melihat duren Mekah dan tidak melihat duren 1000. Sebetulnya ini duren Mekah 1000 Pak. Mekah 1000. Iya, duren Mekah 1000. Luar biasa kan? Gitu. Belum pernah saya lihat itu durennya kayak apa. Gitu kan? Tapi yang jelas duren Mekah 1000. Gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan Boleh. Amin. Selanjutnya selamat datang Ustaz Fikri. Ya, alhamdulillah. Ada juga sendiri. Kita mulai melanjutkan meja tadi ya. Masih bisa diikuti Pak ya? Masih. Sebentar saja, saya nggak lama, sesuai dengan permintaan Pak Wadi, mungkin sekitar setengah jam melanjutkan. Nah ini saya lanjutkan bahwa ketika kita diperingatkan oleh Allah dengan surat Al-Hasr ayat 18 ya misalnya ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kamu. Nah, takwa tadi ini kan kita disuruh beribadah sesuai dengan aturan yang namanya rukun Islam. Ada 5 perkara tersebut. Kita ikuti. Cuma kadang-kadang kita ini lebih banyak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga takwa kita menjadi rusak. Tadi sudah kita contohkan kan, pokoknya ketika bertemu dengan dengan tetangga, ada hadis yang mengatakan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ingat loh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Temennya ada kata beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Artinya Allah mengancam di hari akhirat, ada pembalasan. Ya kan? Fal yasil jarahu. Ya kan? Silaturahmilah dengan tetangga. Terus apa? Fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu. Nah, kayak gitu loh. Jadi ketika kita kumpul di sini, ini luar biasa, ada silaturahmi yang luar biasa dalam satu wadah. Kata Allah, wa'tasimu billahi bihablillahi jami'an. Perkuat. Wa'tasimu. Ya kan? Bihablillahi, adalah apa? Agama Allah, perkuat. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kalau sudah berkumpul begini, jangan nanti ada yang ngambek satu. Kita kuat. Perkuat ini, dan saya yakin di bawah semangat Pak Wahadi ini pasti saya pikir kuat semua. Amin. Nah, jadi sama-sama kita mendukung Pak Wahadi, sama-sama kita kita bantu beliau untuk menyemangati sebuah grup, ya, grup kumpulan Allah, ya. Nah, artinya kita bersama-sama untuk mencari ridho Allah. Baik, kita lanjut. Wa tanjun nafsu maqdaman liqa. Jadi lihatlah, perhatikanlah diri kamu, ya. Apa yang perhatikan ketika sesuatu yang sudah kamu lakukan. Ini kalau muhasabah panjang Pak ceritanya Pak. Ada bilang muhasabah soal yang telah dilakukan, ada muhasabah yang sedang dilakukan, ada muhasabah yang akan dilakukan, panjang Pak. Tapi kita cerita dari ayat ini yang maqdam, yang lalu, perbuatan kita yang lalu, ya kan? Nah, jadi untuk apa? Untuk perbaikan di masa akan datang. Satu contoh yang paling gampang aja. Siapa yang sering makan pisang Pak? Sorry ya. Bagaimana cara makan pisang?
kupas dulu. Kupas dulu ya. Kupasnya gimana? Terus makan. Ya itu makan kulit namanya. Begini, plok begitu kan? Makan kulit pak. Biasanya kita makan pisang, ya. Pisang kita kupas kiri, kanan, tengah, belakang. Udah kerjaan kanan selesai. Tinggal kerjaan siapa? Mulut. Kerjaan siapa sekarang? Kiri. Ngapain kiri? Dorong ke atas. Kedorong ke mulut. Jadi makan dengan cara setan. Ya, setan kan senang ditanya sama Rasul, senang apa yang kamu bilang? Makan dengan tangan kiri. Kan gitu. Enak banget kupas. Ah. Itu umum Pak di mana-mana. Ya kan? Cobalah. Ya, maaf dalam ikut. Perhatikan yang udah lalu. Besok-besok jangan lagi. Ya kan gitu kan? Nah ini contoh yang kecil. Ini membuat takwa kita menjadi rusak. Karena rusak disuruh lihat, coba perhatikan. Sikap kamu, akhlak kamu, perbuatan kamu. Ya kan? Manggil orang dengan nama yang dia paling disukai. Alhamdulillah pakai kod FC Pandi. F-nya apaan? Farhan gitu ya. Oji kok paham ya. Nah, jadi kasih nama. Ini kita main panggil poyokan pak. Poyokan apa ya pak? Kalau tahu ya poyokan. Ya lama diledekan. Oh si picet, masih gareng, puding, ada udin canger. Ya kan? Ada udin gedak, ada udin buntung, ada udin tinggal. Nggak tahu apa maksudnya itu. Ya kan? Nah, panggilan nama yang terbaik pak. Kan gitu kan? Nah, kita merubah sedikit-sedikit akhlak kita supaya besoknya kita menjadi orang yang takwa, orang yang benar-benar. Disuruh watanjur nafsun, lihatlah diri kamu. Kan gitu kan? Nah, terus untuk apa? Untuk kebaikan masa depan. Kemudian, karena waktunya tinggal setengah jam, saya takut nanti kita Pak Hadi. Waktunya tinggal kurang setengah jam pak. Kan? Apa sih yang kita perhatikan di masa yang akan di masa lalu? Kerjaan kita banyak ya kan? Pertama yang kita perhatikan adalah apa yang telah kita kerjakan tadi kemarin lusa, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Perbuatan yang telah lalu kita hitung bakal ngapain aja. Nah ini kan muhasabah nih. Tanya, kalau Pak Jari dengannya masak, jangan dikasih kepala sapi utuh, berantakan sama dia. Pas pengajian nongol, ya kan? Wah, jadi apa namanya? Jadi gula ya kan? Masya Allah. Saya sekali-kalinya Pak ngaji di Al-Maghfirah disediain kepala sapi. Sekarang saya tungguin nggak pernah nongol. Tidak lagi. Jadi apa yang telah kita lakukan? Itu pertanyaannya. Pokoknya tadi kita mau bertemu dengan orang, kita perhatiin bagaimana kita bertemu dengan orang itu. Bicara dengan orang, atau kita buatin pokoknya buat bangku. Atau apa saja yang kita lakukan itu kita perhatikan. Kita apa tadi kita lakukan? Oh ini. Pertanyaan kedua, kita mengerjakan itu niatnya untuk apa? Ini banyak kadang kita nganggur gitu kan, duduk di pinggir kali. Apa kita lihat? Tadi gua duduk di pinggir kali. Yang ngapain di pinggir kali? Ada manfaatnya enggak? Kan gitu. Banyak kan kita yang hidupnya sia-sia lagu. Dalam hidup ada 3 Pak. 1 amal soleh, 2 dosa, 3 lago. Ketika Bapak nendang ada kertas itu tendang, ada apa tendang tuh lago tuh nggak ada gunanya. Ya kan? Tapi ketika ketemu orang, assalamualaikum, ada manfaatnya. Ya kan? Ketika kita ketemu orang terus kita katain, si mobil lewat, jadi dosa. Kan gitu kan? Nah, coba kita perhatikan. Yang kedua adalah niatnya. Kita ngapain tadi niatnya? Ketika duduk di pinggir jalan, niatnya apa? Nunggu seseorang. Niat itu pertama adalah hasil niat yang baik atau niat yang tidak baik.
atau tidak punya niat sama sekali, ya jangan sayang Pak. Kalau orang yang melakukan sesuatu yang tidak punya niat, siapa itu? Siapa orang yang kerjanya nggak pakai niat? Ya kan? Kalau bahasanya ponggelo, orang gila itu tidak pernah meniatkan sesuatu. Kalau bapak-bapak mengerjakan sesuatu nggak ada niat apa-apa, ya bodoh baik, kalau edan. Jadi harus ada niat. Ngapain nih? Sehingga pekerjaan kita berkualitas itu. Ya kan? Nyediain air, nyediain kopi. Saya tadi nyediain kopi. Niatnya apa? Memberikan sumbangan untuk jamaah. Niatnya bagus apa enggak? Bagus, teruskan. Tidak bagus, hentikan. Yang kedua apa? Yang ketiga, yang harus kita perhatikan dari perbuatan kita ini adalah apakah yang kita lakukan itu sesuai enggak dengan aturan? Kalau tidak sesuai dengan aturan akan menimbulkan masalah, Pak. Apa saja yang Bapak lakukan tidak sesuai dengan aturan pasti bermasalah. Ya kan? Nah, sesuai dengan aturan apa enggak? Kita maunya nebang pohon, Pak. Niatnya apa? Supaya ini jadi terang. Ya kan? Niatnya baik, pekerjaannya baik dengan bismillah. Cara ngerjainnya yang lucu. Muga-mula, ya guprak, muga-mula, ya guprak, gitu kan. Orang pasti bilang, banyak nggak benar ya orang ini. Karena menimbulkan fitnah, Pak. Kerjakanlah sesuatu dengan cara yang wajar, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang harus kita tanya, apakah pekerjaan saya ini menghasilkan ridho Allah atau enggak? Ya kan? Kalau menghasilkan ridho Allah lanjutkan, kalau enggak ngapain, Pak? Ada dulu perbuatan saya yang Allah tidak ridho. Barang apa itu? Main remi. Ya kan? Main remi sampai jam 3, main remi sampai subuh. Kagak bener perayaan, tapi lakukan apa asal, Pak? Sekarang mau saya pikir, Allah ridho enggak dengan perbuatan saya ini itu? Ternyata nggak usah ikut-ikutin lagi, Pak. Satu lagi nih masalahnya, main catur. Main catur tuh pemikir kayu, Pak. Suatu kotak untuk kayu dia sudah dipikirin, ya kan? Coba tanya dalam diri, apakah pekerjaan saya ini Allah ridho apa enggak? Kedua, manfaatnya ada apa enggak? Ketiga, niatnya ngapain? Ujung-ujungnya kita telat sholatnya. Nah gitu kan? Itu yang keempat yang masalahnya. Jadi Allah ridho apa enggak? Sekarang Bapak ngasih air, ngasih makanan, Bapak yakin ada ridho Allah enggak? Yakin. Tapi kalau ada niatnya yang tak bagus, enggak dapat ridho, Pak. Ya kan? Ada niat kamu, masa iya sih ngasih ini ada niat kamu? Ada niat ria, kan ada. Atau niat mau jahatin orang. Saya ulang lagi nih. Satu, lihat pekerjaan kita. Kedua adalah niatnya pekerjaan kita apa? Baik apa enggak? Yang ketiga adalah bahwa ada aturannya enggak kerja itu sesuai dengan aturan. Yang keempat adalah dapat ridho enggak? Ya kan? Yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah apakah pekerjaan kita ini berdampak apa enggak? Berdampak positif apa berdampak negatif? Padahal bekerja itu disuruh wa qul i'malu, bekerjalah kamu, kata Al-Qur'an itu. Ya kan? Disuruh kita bekerja. Karena Allah dan Rasulnya dan orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Dari sisi Allah melihat, ya, apakah pekerjaan itu mengandung perintah atau larangan atau menuruti ketakwaan Allah, itu dari sisi Allah. Kemudian Rasulullah juga melihat dari sisi Rasulullah, apakah pekerjaan itu sesuai dengan perintah Rasul, aturan Rasul, atau sunnah Rasul, atau enggak? Kalau enggak jangan dikerjain, Pak. Ini gitu. Nah, kadang-kadang ada seseorang yang tidak mengerjakan sunnah yang tidak disuruh Rasul, dinamakan bid'ah.
tidak dilaksanakan oleh Rasul adalah bid'ah. Padahal di zaman Rasulullah bid'ah banyak banget. Ya, satu contoh Pak. Ketika Rasulullah baca Sami Allahu liman hamidah, ada orang yang jauhnya beda. Biasa kita jauh beda. Karena alhamdulillah milu samawati wa milu ardi wa masyidah kasibatu. Ada seorang sahabat itu melakukan yang tidak diatur oleh Rasul. Rabbana walakal hamd. Bid'ah itu dia. Karena tidak diajarkan oleh Rasul. Tapi setelah selesai ditanya sama Rasul, siapa tadi yang membaca Rabbana walakal hamd? Enggak ada yang ngaku. Takut. Rasul yang membuat. Ditanya sampai 3 kali. Siapa tadi yang membaca Rabbana walakal hamd? Enggak ada yang ngaku, Pak. Akhirnya Rasul bilang, tadi kulihat malaikat berebut mencatat orang yang baca itu. Saya yang harus baca. Itu bid'ah itu. Ya kan? Kalau kita kategorikan bid'ah gitu kan? Tapi itu tidak dilakukan Rasul, tapi diiyakan oleh Allah. Satu lagi, Rasul tidak menyuruh mengumpulkan Al-Quran. Umar bin Khattab itu nyuruh supaya Al-Quran ini dibukukan karena banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Di dalam perang Al-Yamamah pada mati 70 penghafal Al-Quran. Kalau nanti penghafal Al-Quran meninggal semua, Al-Quran tidak bisa lagi ada. Supaya ada maka dicatat. Yang nyatatnya dibikin buku. Oleh Abu Bakar ditolak. Ide ini kenapa? Karena ini dianggap bid'ah, tidak pernah dilakukan Rasul. Umar bin Khattab bersumpah, ya Abu Bakar, demi Allah ini baik. Gitu. Kenapa? Ada dampak yang positif, Pak. Ada kegunaan buat orang banyak. Oleh karena itu, ketika kita berbuat sesuatu, maka perhatikanlah dalam diri kita. Apakah yang saya kerjakan itu ada manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah. Ini namanya muhasabah. Jangan main asal black aja kerjaan kita tanpa harus kita perhatikan. Alhamdulillah, Pak Ketua. Baik, kita lanjut. Ya kan? Jadi yang kelima adalah kita tanyakan kepada diri sendiri, apakah pekerjaan saya punya dampak positif atau enggak? Karena biasanya pekerjaan itu pasti berdampak pada kita, diri sendiri terutama. Yang kedua, berdampak kepada keluarga. Yang ketiga, berdampak kepada masyarakat luas. Kalau pekerjaan kita ini tidak berdampak kepada diri sendiri, nggak usah dikerjain. Kalau kerjaan kita ini berdampak baik kepada masyarakat, kepada keluarga, lakukan. Tapi kalau keluarga menjadi susah gara-gara perbuatan kita yang ngaco itu, tinggalkan. Apalagi mengandung efek buruk kepada jamaah, kepada masyarakat. Akhirnya itu kita menjadi dimarahi, dikucilkan, dibenci. Jangan, Pak. Jadi ada lingkup perbuatan kita, lingkup muhasabah kita itu pertama adalah pekerjaan kita lihat, kedua niat kita lihat, ketiga cara kerja kita lihat, kedua ada ridho Allah apa enggak, ketiga ada dampak baik apa enggak. Gitu loh. Nah, kemudian masih ada lagi yang namanya aspek-aspek yang dihisab itu. Ada aspek ketaatan, ada aspek kemaksiatan. Kemudian ada aspek niat, yang terakhir ada aspek syukur. Apakah yang kita lakukan ini dalam rangka syukur pada Allah apa enggak? Ini kan jadi banyak Pak, aspek-aspeknya, tapi mohon maaf ini tidak bisa kita kupas seluruhnya memang sangat tinggi. Sekarang itu aja deh 5 dah, bawa pulang Pak. Bawa pulang 5 persoalan ini. Saya ulang lagi. 1, kita udah ngerjain apa? Kan gitu. Yang kedua, yang kita kerjain itu niatnya apa? Yang ketiga, yang kita kerjain itu sesuai dengan aturan apa enggak? Aturan secara masyarakat, aturan pribadi, aturan negara, aturan macam-macam. Yang keempat adalah bahwa yang kita kerjakan itu adalah dapat ridho dari Allah apa enggak? Itu aja udah. Yang kelima adalah ada dampaknya enggak? Dampak baik buat orang banyak, buat diri sendiri atau buat keluarga. Kalau enggak, coba timbang-timbang.
Makanya kita disuruh perbaikan. Ujung dari ayat itu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Disuruh bertakwa lagi. Takwa ini artinya evaluasilah, perbaikilah, tobatlah. Ketika kita banyak salah, bahkan nafsu maqaddamat dan perbaikilah diri kamu pada masa lalu untuk perbaikan di masa akan datang. Ujungnya adalah wattaqullah, ada takwa lagi di situ. Jadi dua kali takwa di sini perintahnya. Perintah takwa pertama adalah konsekuensi dari orang beriman. Jadi walladzina amanu taqullah, yang beriman bertakwa kamu. Nah, terus ada takwa lagi di bawah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah, bertaubatlah, maksudnya perbaiki takwa kamu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir. Apa khabir, Pak? Khabir mengawasi, mengetahui. Beda dengan alim. Alim mengetahui yang nyata. Khabir mengetahui yang kita tidak ketahui. Sesuatu yang tersembunyi itu khabir, Pak. Ya kan? Bima ta'malun, dengan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah tahu. Ya, saya pikir itu saja, Pak. Saya takut betul Pak Allah. Kalau para orang negara kan nggak ketahuan. Kalau Pak Jari yang ngomong, apaan? Nggak ngomong ya. Nah, mudah-mudahan ini singkat, Pak. Singkat, padat. Tapi menurut saya penting banget, Pak. Ya, penting banget. Nah, cobalah kita belajar muhasabah diri dari hal yang paling gampang aja, apa yang kita lakukan tadi. Ya kan? Kemudian kita lakukan perbaikan. Nah, itu pelajarannya lain lagi ketika kita melakukan perbaikan. Mungkin di episode ke-17 kali ya, Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kalau ada yang bertanya, insya Allah sebisa mungkin akan saya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.